Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Jayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan program studi pendidikan IPA. Nomor peserta PPG 2015-01 03 2338. Nomor induk mahasiswa 2001 03 92 10 97 101. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 2 Kare, Kabupaten Madiun, dengan materi bioteknologi pangan menggunakan model pembelajaran project based learning. Berikut videonya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya sehat anak-anak? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan memberi berkah bagi kita semua. Dan untuk doa kali ini jadwalnya Najwa ya. Silahkan Najwa. Sebelum mengawali pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Dan saya cek dulu kehadirannya. Ini sudah ada Tria, ada Beatrice, ada Adinda, ada Agustin, ada Putri, ya. Kemudian Najwa, Suci. Ini yang laki-laki tadi izin sama ibu nggak masuk karena ada kepentingan keluarga, ya. Dan hari ini sudah kelihatan? Sudah. Ya. Materi hari ini adalah penerapan bioteknologi pangan. Dalam Al-Quran juga ada penjelasan mengenai bioteknologi itu dalam surat Al-Waqi'ah yang berbunyi A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, yang artinya kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya. Nah, pada materi ini kita akan terfokus pada pembuatan tape ketan aneka rasa, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai bioteknologi ya. Bioteknologi kan ada dua, bioteknologi sederhana yang masuk dalam bioteknologi pangan dan bioteknologi modern yang masuk pada seperti kultur jaringan, kemudian rekayasa genetika itu ya. Tapi pada kali ini kita fokusnya pada bioteknologi. Kemudian untuk KD dalam pelajaran kali ini kita ambil dari yang pertama, menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Sementara itu, untuk tujuan pembelajaran, di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama, melalui video, peserta didik dapat menjelaskan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi pembuatan tape ketan aneka rasa. Kemudian yang kedua, diberikan LKPD, peserta didik dapat membuat tape ketan aneka rasa
sesuai yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, melalui pembuatan produk tape ketan aneka rasa, peserta didik dapat membuat video pembuatan tape ketan aneka rasa sesuai yang diinginkan. Di sini akan saya tampilkan mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian amati ya. Dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Ini proses pembuatan tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Nah, ini bakterinya. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, bakteri Saccharomyces. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam dalam pembuatan dalam kehidupan khusus. Ini adalah proses tadi yaitu proses fermentasi tape. Sinyalnya ini. Ya. Sudah? Jaringannya nyambung kembali ya. Ya, di sini saya mempunyai sebuah gambar ini beras ketan yang dibuat menjadi tape. Nah, di sini pembuatan tape inilah menggunakan pemanfaatan mikroorganisme yang dikenal dengan bioteknologi pangan. Bioteknologi ya. Nah, dari tampilan tadi, hal apa yang bisa kalian cermati dari gambar maupun tayangan tadi? Silakan anak-anak. Ada yang mau bertanya atau tanggapannya? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Apakah dengan membuat tape ketan dengan beberapa variasi rasa dapat menjadikan tape tersebut memiliki nilai jual tinggi? Ya, mungkin ada dari teman kalian yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Adinda. Menurut saya bisa kan dengan membuat
tape dengan rasa banyak orang lain. Saya, Bu. Iya, Adinda, silakan. Sinyalnya terputus, diulangi lagi, bisa. Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Menurut saya bisa, karena dengan membuat tape dengan rasa yang banyak orang sukai, maka banyak orang yang akan membelinya. Dan semakin banyak pembeli, kita bisa menaikkan harga terhadap tape dengan variasi rasa, karena orang akan membeli makanan atau barang yang mereka sukai tinggi dari harga pasaran. Iya, bagus. Mungkin ada lagi? Saya, Bu. Silahkan, Najwa. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa rasa yang kita buat itu memang benar-benar disukai oleh masyarakat? Nah, ini ada pertanyaan bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Kita melakukan penyelidikan dengan cara mensurvei rasa apa yang paling disukai di masyarakat, sehingga itu dapat kita wujudkan dalam pembuatan tape dengan rasa sesuai yang masyarakat sukai. Iya, untuk mengetahui survei kita harus menyalurkan penyelidikan ya. Benar. Jadi nanti kita membuat angket atau bertanya langsung, kalian bisa nanti ya. Mungkin ada lagi? Silakan, anak-anak. Ya, Suci, silakan. Ini saya tape dengan kemasan ke plastik atau dibungkus dengan daun pisang. Apakah bisa menggunakan daun lainnya seperti coklat, jambu, karena daun-daun itu banyak di lingkungan sekitar rumah saya? Oh iya. Ada tanggapan dari yang lain? Saya, Bu. Oh, Agustin, silakan. Saya rasa bisa. Yang terpenting dalam pembuatan tape itu tertutup rapat untuk menjaga suhu agar stabil untuk proses fermentasi beras ketan menjadi tape. Iya, berarti benar ya, karena suhu mempengaruhi pembuatan tape atau enggak? Mempengaruhi ya. Dari yang kalian sampaikan tadi, nanti kita akan membuat proyek. Ya, membuat proyek, membuat sebuah produk yaitu tape ketan aneka rasa. Nah, rasanya sesuai yang kalian inginkan dari hasil penyelidikan kalian dari lingkungan sekitar. Nah, untuk pembuatan ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok belajar sesuai yang sudah ada saja ya. Kan kita sudah mempunyai 2 kelompok belajar. Jadi, berdasarkan itu karena memudahkan kalian untuk bekerja sama, karena rumahnya dekat ya, jadi kita pakai kelompok itu saja ya. Membuat produk, nanti untuk kegiatannya sudah saya pandu dalam sebuah LKPD, dan LKPD-nya sudah saya upload di Google Classroom. Di sini saya tunjukkan. Ya. Kelompok di sini saya sudah membuat panduan kegiatan dalam sebuah LKPD. Ya. Dalam sebuah LKPD. Dan di sini akan saya share, akan saya jelaskan untuk LKPD-nya. Coba perhatikan. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Oh, belum saya. Kelihatan? Belum ya, ini masih proses. Ya. Masih loading. Iya. Nah, ini. Ini sudah kelihatan ya? LKPD-nya di sini. Ya, nanti kelompok ya berdasarkan kompetensi dasar di atas ya. Kompetensi dasar dan indikatornya dan tujuannya sama yang sudah
saya sebutkan di awal tadi ya, tidak saya bahas lagi. Kemudian di sini ada sebuah ilustrasi ya. Di wilayah kita, tape ketan merupakan suatu makanan yang sangat digemari oleh masyarakat di lingkungan sekitar. Karena tape ketan selain dapat dikonsumsi secara langsung, bisa juga dikombinasikan dengan minuman es dawet dan bahkan menjadi bahan dasar pembuatan brem, makanan khas dari daerah Madiun. Dan rasa tape yang ada di pasaran masih hanya rasa yang original, belum ada variasi rasa. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, buatlah tape ketan dengan aneka rasa dengan menggunakan teknik pemanfaatan mikroorganisme yang dikenal dengan istilah bioteknologi. Nah, dari ilustrasi ini ya, sebelum kalian merencanakan membuat proyek, carilah informasi dari handout atau sumber internet yang dapat mendukung dan menjadi dasar teori proyek yang akan kalian kerjakan. Tulislah setiap langkah kegiatanmu pada LKPD. Nah, di sini. Kegiatannya ya, yang pertama permasalahan kalian tulis dari studi kasus yang ada di lingkungan sekolah mengenai rasa tape yang ada. Permasalahan apa yang muncul? Ya, ini nanti kalian bahas. Kemudian jenis proyek. Dari permasalahan tersebut, maka dapat ditemukan solusi untuk membuat tape, yaitu solusinya bagaimana. Nah, kemudian penjelasan. Alasan memulai proyek ini. Tulislah alasan kalian membuat proyek ini dari segi bahan yang diperlukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kelebihannya. Kemudian alat dan bahan, kalian tulis alat dan bahan untuk pembuatan tapenya. Kemudian di sini jadwal aktivitas. Nah, nomor 1 nama kegiatan. Misalnya kalian menyusun rencana hari apa di sini. Kemudian nanti pembuatan tape hari apa. Nanti di semua kalian jadwalkan di sini. Jadi jadwalnya tersusun dengan rapi. Kemudian deadline penyelesaian proyek. Hasil proyek akan diselesaikan ketika tatap muka di sekolah. Nah, di sini nanti ya. Kemudian membuat desain proyek. Kemudian nanti kalian presentasikan di pertemuan kedua ya. Dari sini kemudian membuat kesimpulan dan refleksi nanti. Sampai sini untuk LKPD ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas? Jelas. Ya. Dalam berdiskusi kalian bisa menggunakan chat melalui Google Classroom atau di WA Group yang kita punya ya. Nanti kalian bisa koordinasi di situ. Nanti sebelum merencanakan berkumpul kalian bisa chat. Nah, apabila ada pertanyaan bisa japri atau melalui WA Group, silahkan ya. Nah, nanti setelah ini kalian bekerja kelompok membahas itu. Nanti dalam kegiatan kita komunikasi melalui WA maupun Google Classroom. Kita ketemu di pertemuan kedua untuk mempresentasikan dan mengevaluasi. Untuk kali ini sampai sini ada pertanyaan mungkin yang belum jelas? Ada pertanyaan? Halo? Tidak. Ya, kalau tidak untuk hari ini saya akhiri, kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Disiapkan PowerPoint untuk presentasinya ya. Ya. Dan videonya jangan lupa ya. Dan sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya hari ini? Ya. Sehat ya? Kalau ngomong di mikrofonnya di-on kan biar kedengaran. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah.
Nah, untuk hari ini sesuai jadwal ya, yang sudah kita rencanakan di awal. Hari ini jadwalnya presentasi dan evaluasi dari proyek yang kalian kerjakan ya. Sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1, kelompok 2? Sudah siap? Ya. Sudah. Kalau begitu, kita mulai saja ya untuk ya. Selanjutnya dilanjutkan dari kelompok 2 ya. Silahkan. Nanti kalau presentasi jangan cepat-cepat ya. Suaranya jangan terlalu cepat. Ya. Ganti background dulu. Silahkan. Diwakili siapa? Diwakili siapa dari kelompok 2? Tria. Oh ya, silakan Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Bioteknologi pangan, pembuatan tape ketan aneka rasa. Nama kelompok 2 yaitu Zaki Fatur Rahman, Muhammad Firman Ardiansyah, Najwa Ardia Pramesti, Suci Hesti Amelia Putri, dan Ria Yuliani. Dari studi kasus yang ada di lingkungan mengenai tape ketan, permasalahan yang muncul adalah: 1. Bagaimana solusi menciptakan tape ketan agar memiliki nilai jual yang tinggi? 2. Produk tape bagaimana yang bisa dihasilkan agar produk itu memiliki nilai jual tinggi? Solusi dari permasalahan: 1. Membuat produk tape dengan aneka rasa. 2. Membuat produk tape dengan kemasan yang menarik. Alasan kami membuat proyek ini dari segi bahan yang diperlukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kelebihannya. Kelompok kami membuat produk tape dengan rasa melon karena hasil penyelidikan kami dengan memberikan pertanyaan kepada 20 responden warga di sekitar paling banyak memiliki rasa melon. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan yaitu baskom, kompor, pengaduk, dandang untuk pengukus, daun atau wadah lain atau tempat fermentasi tape. Bahan yang digunakan yaitu beras ketan, perasa tape yang diinginkan, gula, ragi tape, dan air secukupnya. Jadwal aktivitas proyek. Menentukan proyek pembuatan tape pada hari Senin. Yang kedua, mengumpulkan alat dan bahan pada hari Selasa. Yang ketiga, membuat tape pada hari Selasa. 4. Menunggu tape matang pada hari Rabu. 5. Mempresentasikan produk pada hari Kamis. Deadline penyelesaian proyek. Kamis 15 Juli 2021 dengan mempresentasikannya LKPD dan video pembuatan tape ketan rasa coklat. Rasa melon. Video. Pemutaran video pembuatan tape ketan rasa melon dari kelompok 2. Ya. Saya tampilkan videonya ya, nanti dipresentasikan juga ya. Nah.
silakan ya. Dengan hingga bersih. Masak beras kamu sudah bersih hingga matang. Haluskan ragi yang sudah dijemur. Masukkan beras ketan yang sudah matang ke dalam wadah. Tambahkan pewarna atau perasa makanan. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah merata, tambahkan ragi yang sudah dihaluskan dan aduk hingga merata. Jika sudah dingin, masukkan ketan ke dalam wadah dan tutup hingga rata. Masukkan ketan yang sudah dikemas ke dalam toples atau wadah lainnya agar cepat matang. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ini mungkin kelompok 1 mau ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Silakan Agustin. Apakah ke depannya kalian punya rencana untuk mempublikasikan hasil karya kalian ini membuat tape ketan rasa melon? Kami mempunyai rencana karena di daerah kita ini makanan tape begitu diminati masyarakat, bahkan saat Lebaran merupakan jajanan wajib ada untuk dihidangkan. Maka dapat dipublikasikan melalui media sosial sebagai informasi alternatif rasa tape yang dapat disajikan. Iya. Itu jawaban dari kelompok 2 ya, benar. Jadi apa? Kedepannya memang seperti itu rencananya. Nah, silahkan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bekerja kelompok, mewujudkan proyek-proyeknya, dan mudah-mudahan kedepannya nanti bisa diterapkan ya, jadi bisa dijadikan mungkin sebuah peluang bisnis ya nantinya. Dan untuk evaluasi kegiatan semuanya berjalan lancar ya. Ya. Nah, ini nanti
saya akan tampilkan uji pengetahuan buat kalian. Ini sebenarnya sudah saya upload di Google Classroom ya. Tapi ini saya share evaluasi. Kelihatan ya? Kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Di sini nanti ada 5 soal, kalian kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai jawabannya kalian upload di Google Classroom. Ya, jawabannya untuk saya melihat uji pengetahuannya. Di sini ada 5 soal. Nanti jawabannya kalian upload di Google Classroom. Sebelum kita penutup, kita kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahwasanya tape ketan itu pembuatannya dengan menggunakan teknik bioteknologi ya. Dan nanti untuk refleksinya kalian senang pembelajaran bioteknologi ini? Senang? Halo? Bisa didengar suara saya? Bagaimana? Bisa. Ya, perasaannya senang ya, kalian bisa mempraktekkan, bisa membuat produk, ya. Dan untuk tindak lanjutnya ya kalian harus menerapkan itu bisa mempublikasikan ke masyarakat, tidak hanya tape ketan rasa original saja, bahwa tape ketan itu bisa dibuat memiliki beberapa varian rasa, ya. Sebelum kita tutup, ya. Untuk Adinda, ya koneksi sebentar, koneksinya. Ya, kembali lagi. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dan doa jadwalnya dipimpin untuk Adinda. Silakan Adinda untuk memimpin doa. Halo, sinyalnya ada ya? Iya, Bu. Ya, apa, Bu? Ya, yaudah Putri. Silakan dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Putri. Dan untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimatikan. Silahkan untuk live.